Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kemenangan Demak. Wafat dan pensiun Prabu Brawijaya. Salah seorang putra Prabu Brawijaya adalah Raden Bondan Kejawen yang tinggal di desa Tarup di Grobogan. Ia mendengar berita tentang penyerangan Majapahit oleh Demak. Di daerah penasaran, Raden Bondan pergi ke Majapahit dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Di sana ia bertanya kepada orang-orang dan mendapati kabar bahwa Majapahit telah hancur. Raden Bondan juga mendengar kabar bahwa Sang Prabu saat itu sedang berada di Ampel bersama Sunan Kalijaga. Raden Bondan bergegas pergi. Di sana ia mendapati ayahnya terbaring sakit. Setiba di sana ia langsung menghadap Sang Prabu, bertanya, "Siapa yang menghadapku ini?" "Hamba Rama, Prabu." "Bondan Kejawen putra Paduka," jawab Raden Bondan. Segera dirangkulnya sang putra. Ia merasa bahagia, namun raganya telah lemah digerogoti usia. Lalu Sang Prabu berkata kepada Sunan Kalijaga, "Syahid, nampaknya ajalku sudah menjelang tiba. Buatlah surat wasiat untuk dua putraku, yakni Adipati Ponorogo dan Adipati Pengging. Nanti akan kuberi tanda tangan. Tulislah agar kedua putraku itu menerima kehendak Hyang atas rusaknya Majapahit, dan jangan sampai mereka berperang berebut tahta. Itu justru akan membuat rusaknya bumi dan banyak korban manusia. Lebih baik menghadap ke Demak dan hidup rukun sebagai saudara. Barang siapa yang memulai keributan, maka aku sumpahi akan kalah perang." Sunan Kalijaga menulis surat wasiat sesuai kehendak raja. Surat sudah selesai ditulis dan diberi tanda tangan raja, lalu dikirim ke Ponorogo dan Pengging. Kemudian Sang Prabu berkata, "Syahid, sepeninggalku tolong jagalah anak cucuku. Aku titipkan juga anakku ini. Kelak jika ada anugerah dari Hyang Widi, anak keturunan yang akan menerima, dan jika aku meninggal, makamkan aku di Majapahit, di sebelah timur laut Kolam Segaran. Namailah kuburanku Astana Sastra Wulan. Sebarkan berita kepada kalayak bahwa yang dikubur di situ adalah Dinda Putri Campa. Satu pesanku lagi, anak cucuku kelak jangan menikah dengan lain bangsa dan jangan mengangkat senopati perang dari lain bangsa." Sunan Kalijaga bertanya, "Apakah Paduka memberi restu kepada putra Paduka di Demak sebagai raja?" Jawab raja, "Aku memberinya restu, tapi hanya sampai 3 keturunan saja." Kata Sunan, "Baik Gusti Prabu, izinkan hamba bertanya, apa makna dari Sastra Wulan untuk kuburan Paduka?" Sang Prabu menjawab, "Sastra artinya tulisan, Wulan artinya cahaya dunia. Tulislah di atas makamku bahwa itu makam Dinda Putri Campa agar orang-orang tahu bahwa itu makam seorang wanita. Karena senjatanya putraku patah lelah menghadapku sebagai wanita. Jika dia merasa memiliki ayah, tentu tidak akan memperlakukan aku sedemikian. Aku sengaja memberinya restu hanya 3 generasi saja yang menjadi raja karena dia memiliki 3 darah keturunan, yaitu daerah Jawa, Cina, dan raksasa.
tentang pesanku kepada anak cucu agar tidak menikahi wanita dari bangsa lain. Itu berkaca pada diriku sendiri. Manakala hati sedang dimabuk cinta dapat melupakan segalanya, sampai-sampai hilang tekad dan keteguhan dalam diri. Dan agar anak cucuku tidak mengambil senopati perang dari bangsa lain, itu berkaca pada putra dan senopati sendiri yang dengan mudah menyepelekan rajanya. Kesetiaannya bercabang. Itu saja pesanku, Syahid. Usai berkata demikian, Prabu Brawijaya bersedekap, nafasnya melemah hingga akhirnya wafat. Wasiatnya untuk dimakamkan di Majapahit ditunaikan. Makamnya diberi nama Astana Sastrawulan yang oleh orang-orang dikenal sebagai makam Putri Dwarapati dari Campa. Sedangkan makam asli Putri Campa adalah di Tuban, tepatnya di Karangkemuning. 3 hari setelah kematian Prabu Brawijaya, Sultan Patah tiba di Ampel. Ia langsung menemui mertuanya yang disambut dengan kata-kata, "Anakku, sudah menjadi nasibmu, tidak sempati bertemu ayahmu, kamu tidak sempat meminta maaf, mengaturkan sembah bukti, dan memohon restu kepada Sultan Patah." Berkata, "Iya Bu, mau bagaimana lagi? 3 hari lamanya Sultan Patah tinggal di Ampel." Setelah itu ia pulang ke Demak bersama Sunan Kalijaga dan para pengiring. Sementara itu Batara Katong sang Adipati Panaraga mendengar penyerangan Demak ke Majapahit. Demikian pula Raden Andayaningrat Putri menantu Prabu Brawijaya yang menjadi Adipati Pengging. Mereka mendapat kabar bahwa Sultan Patah mengumpulkan seluruh bala tentara pesisir untuk merayakan Maulud Nabi. Rupanya bala tentara itu diarahkan untuk menyerang Majapahit. Majapahit diberitakan rusak dikalahkan Demak. Sang Prabu memeloskan diri entah kemana, tak diketahui keberadaannya. Batara Katong dan Adipati Adyaningrat marah luar biasa. Mereka menyiapkan bala tentara hendak merebut kembali Majapahit. Namun belum sempat mereka bergerak, datang utusan dari Ampel dengan membawa surat yang dibubuhi tanda tangan Prabu Brawijaya. Isinya adalah wasiat agar putra dan menantu sang Prabu tersebut menerima takdir hancurnya Majapahit, serta tidak diperkenalkan berperang. Malahan sang Prabu juga berpesan agar Batara Katong dan Raden Adyaningrat sowan ke Demak untuk menjalin ikatan persaudaraan sebagai sesama putra sang Prabu. Kedua bangsawan Majapahit itu langsung lemas. Dalam hati ingin tetap menyerang Demak, tapi mereka tidak mau melanggar pesan dari Prabu Brawijaya. Dengan terpaksa mereka urungkan niat berperang. Namun keduanya tidak sudi datang ke Demak. Didorong perasaan sedih, tak kesudahan Batara Katong dan Raden Adyaningrat jatuh sakit. Beberapa waktu berselang keduanya wafat. Namun muncul berita gaib yang mengabarkan bahwa Batara Katong dan Raden Adyaningrat meninggal dunia karena diteluh oleh Sunan Giri. Agar tidak menjadi penghalang bagi Sultan Patah menjadi raja yang menguasai tanah Jawa. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.